Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan hamdulillahi rabbil alamin, karena Allah yang senantiasa memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang sangat luar biasa, sehingga kita tidak mampu menghitung satu persatu nikmatnya Allah. Nikmat yang paling utama yang Allah berikan untuk kita adalah nikmat setiap detik kita menghembuskan nafas dan menarik nafas, Allah berikan gratis. Itulah kasih sayangnya Allah, Rahman Rahimnya Allah yang diberikan untuk kita semuanya. Dan yang kedua kali, nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa menjalankan ibadah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam menggapai ridhonya Allah, sehingga kita bisa bermakrifatullah, sehingga kita bisa bermuhasabah dan bertaqarrub ila Allah, karena ini semua atas petunjuk hidayahnya Allah, yakni siratal mustaqim. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya Baginda Muhammad, beserta sahabat-sahabatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharap tetesan syafaat Rasulullah dimulai hari ini, detik ini, jam ini sampai di yaumil qiyamah, hanya memohon tetesan syafaatnya sehingga kita selamatkan dari fitnah dunia, dari fitnah dajjal, dan dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah, bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah abadan abada salawasi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan panjenengan semuanya, saudaraku semuanya dimanapun berada, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang sedang susah diangkat kesusahannya, diganti dengan kebahagiaan, dan dimudahkanlah rezekinya berlimpah ruah, dan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak-anak yang soleh-solehat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada Ustadz Aziz yang terjadi di dalam permasalahan Hindun yang sini adalah dirasuki oleh iblis. Siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini? Apakah dalangnya ini Ustadz Aziz atau si Kholek? Siapa sebenarnya dalang dibalik kejadian ini? Pasti adanya asap, adanya api. Tidak mungkin adanya suatu resiko itu tidak diakibatkan oleh suatu tindakan. Namun dalam keterangannya, Hindun bersama Ustadz Aziz ini masih belum mau mengaku siapa sebenarnya pelaku utama yang menjadikan si Hindun sakit seperti ini, yang sehingga jiwanya dirasuki oleh iblis, dikuasai oleh iblis. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan segera terungkap siapa dalangnya di balik kejadian yang sudah membuat Hindun seperti ini. Namun sebelum saya lanjutkan untuk memberikan suatu keterangan untuk Ustadz Aziz bersama Hindun ini, alangkah baiknya kita awali dengan berselawat kepada junjungan kita, lentera kita, kekasih kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita selawatan dulu, karena doa tanpa selawat batilan, apapun tanpa selawat kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga setiap langkah kita, setiap tarik dan hembusan kita selalu dirahmati Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dari video tadi Gus Idris itu sebenarnya siapa yang salah ini, siapa pelakunya ini, siapa yang benar, siapa yang tidak benar, maka kita masih bingung di dalam video yang ditayangkan oleh Gus Idris tadi itu. Maka dari tayangan yang kita bisa ambil ya ini adalah kita jangan pernah lengah, karena setiap detik, setiap kita lengah, bisikan iblis, tipu daya iblis itu akan menjadikan suatu kemungkaran, suatu kesenangan yang sehingga akan mengakibatkan dosa yang akan menjadikan hidup kita ini sengsara. Untuk melanjuti siapa yang salah, siapa sebenarnya yang benar ini, maka sebenarnya karena juga dari sahabat saya Raditana Official juga sudah menelpon saya, sudah mengontak saya, karena beliau Raditana Official juga menemui ada salah satu korban daripada yang mengaku dihamili oleh si Ustadz Aziz. Entah itu benar atau entah itu tidak benar, saya masih belum ketemu langsung dengan sahabat saya Raditana Official seperti apa korban yang sudah mengaku-ngaku bahwasanya perempuan ini telah dihamili oleh Ustadz Aziz. Apakah itu pengakuan benar, apakah itu pengakuan palsu, saya juga belum tahu, dan Bang Radit juga belum bisa memberikan keterangan yang pasti. Namun kalau dilihat dari video dari tadi, seharusnya untuk solusi yang bisa diselesaikan adalah Ustadz Aziz harus disembah pocong, kan begitu. Kenapa? Karena di sini Ustadz Aziz juga menutupi, kalau dilihat dari lontaran Hindun, bahwasanya Ustadz Aziz kamu hanyalah bersembunyi di dalam jubahmu, di dalam kealimanmu, di dalam penampilanmu, tetapi sebenarnya kelakuanmu itu tidak baik. Tapi wallahu a'lam bishawab, artinya Hindun ataupun iblis yang berada di yang bersemayam di tubuhnya Hindun itu bisa memutarbalikkan fakta sehingga menjelek-jelekkan Ustadz Aziz, sehingga di situ akhirnya nanti Ustadz Aziz difitnah habis-habisan. Namun juga belum tentu juga, artinya iblis yang bersemayam di dalam badannya Hindun ini memfitnah Ustadz Aziz. Bisa juga kelakuannya Ustadz Aziz ini memang benar apa yang dikatakan oleh iblis atau Hindun yang tadi kita sempat lihat di videonya Gus Idris. Maka kalau boleh, artinya kalau ini hanya saran saya daripada saya, bahwasanya Ustadz Aziz harus berani disumpah pocong untuk membuktikan kebenarannya. Apakah dalam semua ini yang diakibatkan oleh sakitnya Hindun ini adalah Ustadz Aziz sendiri, mantan suaminya Hindun? Apakah ada di balik Ustadz Aziz ini dalangnya? Kalau kita melihat daripada video yang sudah ditayangkan oleh Mas Khairul tadi, bahwasanya Ustadz Aziz ini tidak salah apa-apa, namun Ustadz Aziz mengetahui siapa di balik dalang yang membuat kegaduhan, yang membuat bencana di dalam hidupnya Kiai Jabar alias yang membuat sakit Hindun ini. Namun Mas Karyo, Gus Idris, semuanya spiritual masih belum mengetahui siapakah satu-satunya utama dalang yang membuat masalah atau suatu bencana di dalam keluarganya Kiai Jabar, khusus kepada si Hindun mantan istrinya Ustadz Aziz. Namun kita akan berfokus kepada Ustadz Aziz. Jadi Ustadz Aziz tadi sempat terluka sampai muntah darah karena serangan daripada iblis yang bersemayam di dalam badannya Hindun. Ini
Kalau dari sahabat-sahabat, seandainya Ustadz Aziz ini dilakukanlah sumpah pocong, apakah sahabat-sahabat semuanya setuju atau sahabat-sahabat ini tidak setuju? Karena kita juga bingung untuk melihat di mana benarnya, di mana salahnya, karena si iblis yang bersemayam di tubuhnya Hindun ini mengaku benar menyalahkan Ustadz Aziz. Namun Ustadz Aziz dengan kealimannya, dengan kepribadian yang baik ini tidak melakukan hal itu. Jadi di sini kita bingung. Mungkin bisa jadi Ustadz Aziz tidak melakukan, tetapi hanya tipu muslihat si iblis yang bersemayam di tubuhnya Hindun. Namun kita juga belum bisa memvonis atau mengklaim bahwasanya yang dikatakan iblis ini benar untuk menyalahkan Ustadz Aziz. Jadi Ustadz Aziz memang benar bersembunyi di dalam jubahnya, bersembunyi di dalam penampilannya, karena untuk melabuin atau menutupi tingkah lakunya yang tidak baik. Karena kalau dilihat dari resikonya yang sudah terjadi sekarang, adanya api pasti adanya asap, atau adanya asap pasti adanya api, karena semuanya tidak mungkin kalau tidak ada penyebabnya. Pasti semua ada penyebabnya. Belum lagi banyak sekali seperti yang ditemu oleh Bang Raditya Official ini, ada korban yang mengaku bahwasanya ini adalah korbannya Ustadz Aziz, seorang perempuan. Katanya si perempuan ini adalah dihamili oleh Ustadz Aziz sehingga hamil 2 bulan. Nanti akan saya undang Bang Radit ke Padepokan seperti apa keterangannya. Kita masih menunggu waktu yang tepat untuk Bang Radit Official. Oke sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terpenting adalah tanamkan keimanan di dalam hati kita, tanamkan tingkah laku yang baik, tanamkan kepribadian baik. Jangan pernah kita bosan untuk mendekat diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu jimat adalah siji ikuti dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mendatangi dukun, jangan pernah mendatangi orang-orang yang mengaku mempunyai kekuatan spiritual, tetapi jenengan sendiri sandarkan problematika kehidupan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.